Tianlong berbalik setelah melihat sosok Wang Qiwer yang sempurna, dan berjalan ke sisi panggungnya sendiri. Penghalang jiwa transparan yang remang-remang didirikan, mengisolasi mereka dari dunia luar. Para penonton yang berteriak juga perlahan-lahan mulai tenang. Dewi mereka akan bersaing, dan mereka ingin melihat setiap detail pertarungan dengan hati-hati, jadi mereka menghentikan semua teriakan dan teriakan mereka. Wang Qiwer dan Yu Tianlong mundur ke sisi panggung masing-masing. Mereka berdiri tegak dan berbalik. Tatapan Wang Qiwer berubah tajam saat ini. Sebelum dia berbalik, dia melirik Huo Yuhao. Huo Yuhao tampaknya merasakan tatapannya. Meskipun mereka terisolasi dari jarak tertentu, dia masih menatapnya dengan tatapan menggembirakan. Wang Qiwer berbalik dan bergumam pelan, "Aku tidak akan berhutang apapun padamu." Tidak ada yang mendengar kata-katanya. Saat berikutnya, tubuh Wang Qiwer melonjak dengan niat bertarung yang menakutkan yang sangat menekan. Ketika rasa penindasan ini muncul, penghalang pelindung di sekitar panggung semua sedikit menyala. Douluo Unbreakable terkejut, dan dia hampir mundur tanpa berpikir. Ada tatapan ngeri di matanya. Apakah Wang Qiwer benar-benar menyembunyikan kekuatannya di chapter sebelumnya? Dibandingkan dengan Zheng Zan, Yu Tianlong bahkan lebih terkejut, karena dialah yang menanggung tekanan dari Wang Qiwer. Di mata Yu Tianlong, Wang Qiwer tampaknya telah menjadi naga emas yang besar dan mengaum. Perasaan penindasan yang mengerikan menyebabkan jiwa bela dirinya sedikit gemetar. Blue Lightning Tyrant Dragon adalah jiwa bela diri peringkat atas, salah satu yang terbaik di antara jiwa bela diri tipe naga. Namun, itu masih bergidik di wajah aura Wang Qiwer. Apa artinya ini? Satu jiwa bela diri bisa menekan jiwa bela diri lain. Sederhananya, mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe harimau memiliki keuntungan yang jelas dibandingkan mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe kuda, banteng, dan domba. Situasi seperti itu sangat umum di dunia para penguasa jiwa. Namun, itu jarang terjadi di turnamen besar seperti itu. Itu karena setiap tim mengirim para murid dengan jiwa bela diri terkuat untuk bersaing. Murid-murid ini juga merupakan elit mereka. Jika jiwa bela diri mereka biasa, mereka tidak akan berada di sini. Namun, Yu Tianlong merasa seolah-olah jiwa bela dirinya sedang ditekan sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Sebelum hari ini, dia tidak mengira Blue Lightning Tyrant Dragon-nya akan pernah ditekan oleh jiwa bela diri lainnya. Selain itu bahkan jiwa bela diri tipe naga lain. Keinginannya yang keras untuk menang tiba-tiba mengambil pukulan besar, dan dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Mulai, Zheng Zan tidak mau menanggung tekanan besar lagi. Dia dengan cepat menggerakkan tangannya untuk memberi tanda dimulainya duel ini. Kepala Wang Qiwer awalnya turun, tetapi setelah dia mendengar Zheng Zan, dia dengan cepat mengangkatnya, dan rambutnya yang biru dan halus bergerak sendiri, mengalir kembali ke belakangnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Dari akarnya, warna rambutnya mulai berubah sangat. Seolah-olah cairan emas mengalir dari akar rambutnya dan menyebar ke ujungnya. Cahaya keemasan cerah dilepaskan dari tubuhnya, dan lapisan emas sisik naga halus dengan cepat menelan wujudnya. Cahaya keemasan terang dengan mudah menerangi bagian panggungnya. Wang Qiwer menunjukkan kekuatan luar biasa saat duel dimulai. Pendukungnya menjadi lebih gila ketika mereka berteriak histeris saat melihat. Yu Tianlong juga tidak bergegas ke depan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dadanya mengembang. Gemuruh yang memekakkan telinga menggema keluar dari tubuhnya. Sisik naga ungu kebiruan muncul, mulai dari lengan kanannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sangat cepat, dia tumbuh lebih besar. Di tengah-tengah cahaya ungu kebiruan yang menyilaukan, 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Petir mengelilinginya, dan melukis separuh panggungnya berwarna ungu kebiruan. Lampu emas dan ungu kebiruan sangat menyilaukan. Bahkan sebelum kedua belah pihak berbenturan secara fisik, mereka telah meningkatkan tingkat kegembiraan para penonton. Wang Qiwer membuka lengannya lebar-lebar. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga nyaring. Suaranya mengguncang 9 langit, dan menyebabkan pelindung di sekitarnya bergelombang. Kabut emas yang intens dengan cepat naik dari tubuhnya. 6 cincin jiwanya naik dengan kabut ini. Tanda hubung.
Wang Donger berbisik kepada Huo Yuhao, Kiwer tampaknya sedikit berbeda hari ini. Niat bertarungnya sangat kuat. Petik 2. Huo Yuhao sedikit mengangguk. Dia juga bisa merasakan bahwa Wang Kiwer berbeda sekarang. Dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya dalam hal kekuatan jiwanya, itu juga dalam hal penggabungan kekuatan spiritual dan jiwanya. Ketika Huo Yuhao telah menghadapi Long Aotian sebelumnya, dia telah menunjukkan ranah persatuan surga dan manusia. Wang Kiwer sekarang tampaknya menunjukkan sesuatu yang mirip dengan itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa fusi Wang Kiwer bukan dengan surga, tetapi dengan jiwa bela dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa naga emasnya tampaknya telah mengalami sesuatu yang mirip dengan kebangkitan kedua jiwa tubuh. Bagaimana mungkin evolusi kedua jika itu bukan jiwa tubuh? Ini sangat aneh. Huo Yuhao juga tidak yakin mengapa. Namun, dia yakin Wang Kiwer sangat menakutkan dalam kondisi ini. Bahkan jika tubuhnya baik-baik saja, dia percaya dia tidak akan memiliki banyak peluang melawannya sekarang. Tanda hubung. Yu Tianlong akhirnya membuat langkah pertama. Aura melonjak Wang Kiwer telah menekannya sampai dia tidak bisa bergerak. Dia juga takut serangan Wang Kiwer akan menimpanya jika auranya dibiarkan melambung lebih jauh. Dia menggosok tangannya di depannya, dan bola petir ungu kebiruan langsung terbentuk. Yu Tianlong menerjang maju dengan kaki kirinya dan menirukan gerakan melemparkan. Dia memegang bola petir di tangan kanannya. Tiba-tiba, cincin jiwanya yang pertama, kedua, dan ketiga bersinar terang, dan banyak kilatan petir terlepas dari tubuhnya. Mereka mulai berkumpul menuju bola petir di tangannya. Bei terkejut ketika dia melihat itu. Kontrol petirnya sangat kuat. Tidak heran dia begitu percaya diri. Petir adalah elemen yang paling kejam dan tidak stabil. Mengontrol petir jauh lebih sulit daripada mengendalikan elemen lainnya. Saat baut petir berkumpul, bola petir Yu Tianlong berubah menjadi biru lebih gelap dan lebih gelap. Setelah beberapa detik, itu berubah menjadi hitam, hitam yang tampaknya mampu menelan segalanya. Petir ungu gelap berkedip di sekitar bola hitam. Bahkan dengan penghalang pelindung untuk mengisolasi mereka, gelombang petir masih sangat menakutkan. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengompresi petir hingga menjadi hitam? Yu Tianlong melambaikan tangan kanannya ke depan, dan bola kilat hitam langsung berubah menjadi seberkas cahaya ilusi menembak ke arah Wang Kiwer. Mata Wang Kiwer telah berubah sepenuhnya keemasan saat aumannya berakhir. Bahkan ada cahaya redup yang bersinar di sekitar tepi matanya. Dia menembak tanpa niat menghindari bola petir hitam pekat, yang terus lurus ke arahnya. Cahaya keemasan intens dari tubuhnya dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Ketika dia mengangkat telapak tangannya, itu sudah mengkilap seperti kristal air emas. Ledakan. Wang Kiwer menggunakan tinjunya untuk memblokir bola petir. Itu tinju emasnya, juga dikenal sebagai tinju naga emas. Sebuah ledakan luar biasa bergema, dan menyebabkan semua lampu redup. Bola petir pecah saat ukurannya melebar 100 kali lipat. Itu berubah menjadi jaring petir hitam besar yang melanda Wang Kiwer. Petir hitam pekat ingin merobek Wang Kiwer terpisah. Petir yang mengerikan dan gelap keunguan mengguncangnya. Ledakan lain terdengar ketika sebuah lubang segera meledak di jala petir. Wang Kiwer menggeser kakinya, dan pelat baja di bawahnya sedikit tenggelam. Dia terbang maju ke arah Yu Tianlong seperti panah dengan momentum yang tak terbendung. Bagaimana ini mungkin? Yu Tianlong tercengang. Dia tidak mengira petir kandangnya akan dihancurkan dengan begitu cepat. Dia telah melihat beberapa perkelahian Wang Kiwer sebelumnya. Sangkar petirnya ditargetkan pada gayanya. Wang Kiwer sangat kuat. Cara terbaik untuk mengalahkannya adalah dengan mengganggu dan melemahkannya. Namun, dia terlalu kuat. Bahkan petir kandangnya langsung diatasi. Meskipun masih ada garis-garis kecil kilat menari di sekelilingnya saat dia meledak, mereka tidak dapat menembus sisik naganya. Yu Tianlong juga bergerak, karena dia tidak punya waktu untuk berpikir. Raungan naga memekakkan telinga terdengar. Tubuhnya bertambah besar saat tingginya mencapai lebih dari 2,5 meter. Sisiknya yang berwarna ungu kebiruan bersinar dengan ujung yang tajam. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dia mengulurkan tangan ke arah Wang Kiwer dengan petirnya Dragon Claw. Wang Kiwer juga mengangkat tangan kanannya.
Tombaknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang muncul di telapak tangannya. Dia menyapu tombaknya, dan sisa-sisa petir di sekitar tubuhnya dipandu menuju ujung tombaknya, dan kemudian terlempar ke satu sisi. Bukan karena petir kandang tidak berguna melawannya. Hanya saja dia telah melompat maju tanpa ragu-ragu. Pada saat Yu Tianlong menyadari ini, petir Dragon Claw-nya sudah dihancurkan oleh tombak naga emas Wang Qiwer. Mereka berdua akhirnya bentrok secara langsung. Wang Qiwer mengarahkan tombaknya ke depan, dan hendak menusuk dada Yu Tianlong. Yu Tianlong juga sangat kuat. Sama seperti Wang Qiwer, dia paling mahir dalam pertempuran jarak dekat. Dia mengulurkan tangan ke arah tombak. Pada saat yang sama, dia menyusut dan menurunkan bahunya sebelum bergerak maju. Wang Qiwer tidak akan pernah membiarkannya memegang tombaknya. Dia menarik tombaknya ke belakang dan juga menjatuhkan bahunya. Bahu mereka bertemu, dan dia menabrak Yu Tianlong. Setelah tubuh Yu Tianlong membengkak, dia sangat besar. Sosok ramping Wang Qiwer tampak kecil di depannya. Saat tubuh mereka yang sangat berbeda saling berselisih satu sama lain, penggemar Wang Qiwer tidak bisa menahan napas. Bukankah dia sedikit tidak bijaksana untuk berselisih dengannya dengan cara ini? Namun, sorak-sorai yang memekakkan telinga meledak di saat berikutnya. Jatuh. Sisik naga emas dan ungu kebiruan saling bertabrakan. Wang Qiwer dan Yu Tianlong akhirnya melakukan kontak. Yu Tianlong bahkan tidak punya waktu untuk melihat sorot mata Wang Qiwer sebelum dia merasakan kekuatan yang menakutkan melonjak ke arahnya. Dia selalu sangat bangga dengan kekuatannya. Namun, dia terlempar ke belakang tanpa daya kali ini, menabrak hambatan pelindung di belakangnya. Namun, Wang Qiwer tidak mendapatkan keunggulan mutlak. Petir di sekitar Yu Tianlong sangat kuat. Setelah dia menabraknya, tubuhnya dikelilingi oleh petir ungu kebiruan sekali lagi, dan dia terhenti sesaat. Dia terlalu kuat. Yu Tianlong merasa ngeri saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa banyak lawan yang kuat dikalahkan oleh Wang Qiwer. Dia memang pantas mendapatkan reputasinya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia kehilangan duel, meskipun kekuatannya lebih rendah dari miliknya. Saat dia bangkit kembali, dia membuka tangannya lebar-lebar dan meraung ke langit. Cincin jiwa keempatnya bersinar. Tiba-tiba, kepala naga besar berwarna ungu kebiruan setinggi 2 meter terpisah dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Wang Qiwer. Kepala naga menutupi lebih dari 5 meter kubik. Di tengah petir ungu kebiruan, janggutnya, mata dan tanduknya tampak sangat nyata. Baginya telah mencapai tingkat ini berarti Yu Tianlong tidak jauh dari menjadi jiwa sage 7 cincin. Saat Wang Qiwer mengalami saat mati rasa singkat, cincin jiwa pertamanya, kedua, dan ketiga menyala pada waktu yang sama. Keterampilan jiwa pertama, tubuh naga emas. Keterampilan jiwa kedua, kekuatan naga. Keterampilan jiwa ketiga, tinju naga emas. Sosok mungilnya menjadi lebih ramping. Ketika tingginya hampir 2 meter, tubuhnya yang menawan dan penampilannya menjadi lebih jelas bagi para penonton. Kepala naga emas juga muncul di atas kepalan tangannya. Dibandingkan dengan kepala naga Yu Tianlong, miliknya jauh lebih kecil, tetapi jauh lebih nyata. Sepertinya itu benar-benar diukir dari emas. Dia maju dan melepaskan tinjunya. Gerakan Wang Qiwer selalu sangat sederhana dan langsung. Dua raungan naga nyaring menggema. Yang satu keras dan jelas, sedangkan yang lain bernada rendah. Mereka bergema melintasi panggung secara bersamaan. Kepala naga emas dan ungu kebiruan saling bentrok. Wang Qiwer dan Yu Tianlong juga saling menatap pada saat yang sama. Yu Tianlong terkejut menyadari bahwa murid-murid Wang Qiwer telah berubah menjadi dua garis tipis. Pupil vertikal. Murid naga adalah vertikal. Namun, Yu Tianlong dan Wang Qiwer keduanya manusia. Yu Tianlong sudah sangat percaya diri dalam kendali atas jiwanya. Namun, dia tidak bisa membuat matanya identik dengan jiwanya. Semakin dekat perubahan pada jiwa bela dirinya, semakin baik seorang guru jiwa mampu melepaskan kekuatan jiwa bela dirinya. Saat ini, transformasi Wang Qiwer memperingatkan Yu Tianlong bahwa tingkat fusi dengan jiwanya tidak diragukan lagi lebih besar daripada miliknya. Ada dua cahaya yang menyilaukan dengan berbagai ukuran. Satu besar, dan yang lainnya kecil. Namun, yang lebih kecil terlihat jauh lebih nyata.
Meskipun kepala naga petir Yu Tianlong tampak sangat dominan, Wang Qiuer stabil seperti batu saat dia berdiri di tempat. Boom, 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 boom. Serangkaian ledakan terdengar. Yu Tianlong dihancurkan kembali ke pelindung sekali lagi, sementara Wang Qiuer juga mundur beberapa langkah. Di tengah tabrakan mereka, badai angin elemental membentuk lubang besar di tanah dengan diameter 1 meter dan kedalaman yang tidak diketahui, menunjukkan berapa banyak kekuatan yang telah terakumulasi dalam bentrokan sebelumnya. Sementara dia mundur, serangan Wang Qiuer tidak berhenti. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menusukkan tombaknya ke depan. Senjatanya mengejar Yu Tianlong, bertujuan untuk menikamnya. Sebuah tombak setinggi 3 kaki ditembakkan ke depan, dan hampir menembus Yu Tianlong. Yu Tianlong ngeri. Dia percaya dirinya sangat mahir dalam hal pelanggaran, dan dia juga suka menyerang. Namun, dia lebih lemah dari Wang Qiuer, setidaknya dalam hal aura dan kekuatan ofensif. Apakah dia benar-benar master jiwa tipe penyerangan pada level yang sama denganku? Saat dia memikirkan semua ini, harga dirinya juga menggugah. Dia menghadapi telapak tangannya di depannya, dan bola petir hitam pekat langsung muncul. Cincin jiwa kelimanya bersinar. Tiba-tiba, kilat di sekitar tubuh Yu Tianlong menjadi hitam. Cahaya Golden Dragon Spear menusuk bola petir hitam sebelum menghilang. Wang Qiuer telah berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya sekarang, dan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia melompat maju dan mengarahkan tombaknya yang sebenarnya ke Yu Tianlong. Yu Tianlong mendarat di tanah dengan mantap. Bola petirnya tetap sama, tetapi dia bergeser ke depan 3 kaki. Dia menggunakan bola petir di antara telapak tangannya untuk memenuhi ujung tombak naga emas. Ketika ujung tombak menyentuh bola petir, tubuh Wang Qiuer dan Yu Tianlong mengeluarkan raungan naga bernada rendah. Sisik Yu Tianlong bahkan terbuka untuk melawan tombak naga emas. Wang Qiuer tertegun. Itu adalah pertama kalinya dia diblokir di seluruh turnamen, terutama ketika dia mengandalkan kekuatan dan kekuatan tombaknya. Bahkan ketika dia menghadapi Huo Yuhao, dia tidak berani menghadapi tombaknya secara langsung. Setelah ini, Wang Qiuer menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Lingkungan Yu Tianlong menjadi hitam pekat, dan sisiknya juga menjadi sama hitamnya. Petir hitam yang mengerikan langsung dilepaskan keluar, dan bola petir di antara kedua tangannya tampak menjadi nyata. Bahkan ketika Wang Qiuer menikamnya dengan semua kekuatannya, dia tidak goyah sama sekali. Wang Qiuer terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa Yu Tianlong bahkan lebih heran. Menurut pendapatnya, tombak Wang Qiuer harus terbuat dari logam, dan semua logam menghantarkan listrik sampai batas tertentu. Saat ini, keterampilan jiwanya telah meningkatkan kilat ke titik ekstrim. Kekuatan petirnya bahkan lebih unggul dari sage jiwa 7 cincin biasa. Namun, kilat ini tidak menyebar ke Wang Qiuer melalui tombaknya. Tombak Wang Qiuer tidak menghantarkan listrik. Tubuhnya tersentak, dan dia meraung ke langit. Cincin jiwa kelimanya berubah menjadi lingkaran cahaya yang meluas keluar, menelan Wang Qiuer. Bola petir pecah, bersama dengan kilat hitam yang telah menyebar di sekelilingnya. Penjara petir, keterampilan jiwa kelima dari Blue Tyrant Lightning Dragon Yu Tianlong. Bola petir yang dia gunakan untuk menyerang Wang Qiuer pada awalnya adalah versi yang lebih sederhana dari penjara petir, yang mengurangi konsumsi kekuatan jiwanya. Dari segi kekuatan, itu jauh lebih rendah daripada penjara petir yang sebenarnya. Wang Qiuer merasakan mati rasa di seluruh tubuhnya saat kilat yang mengerikan menyebar. Ledakan yang menakutkan hampir mengubah tubuhnya menjadi debu, dan rasa sakit yang membakar membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi Wang Qiuer adalah karakter yang sangat tangguh. Bahkan melawan lawan yang kuat, dia selalu membuktikan dirinya lebih kuat. Semakin besar tekanan dari lawannya, semakin potensinya direalisasikan. Cincin jiwa keenamnya bersinar, dan lapisan cahaya berdarah menutupi mata emasnya. Mereka mengubah emas merah pada saat ini, dan sisiknya juga melebar. Membawa cahaya yang terang dan berdarah, mereka mengusir petir yang menyerang. Dia menarik tombaknya dan menikamnya ke tanah. Pada titik ini, cincin jiwa keempatnya menyala. Lapisan cahaya keemasan yang dominan meletus keluar, tubuhnya sebagai pusat. Proses erupsi ini berlanjut terus dan terus.
Boom, boom, boom. Ada 3 ledakan luar biasa. 3 lapisan cahaya keemasan melonjak. Kekuatan ledakan yang mengerikan dengan cepat menyebar dan menetralkan penjara petir. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Wang Qiwer, ledakan naga emas. Tidak ada retret dan tidak ada kompromi. Hanya ada serangan manik. Ini adalah makna sebenarnya di balik gaya bertarung Wang Qiwer. Yu Tianlong senang ketika dia melihat penjara petirnya menjebak lawannya. Namun, ketika itu segera hancur berantakan oleh ledakan naga emas Wang Qiwer, dia tertegun. Budidaya Wang Qiwer melonjak di bawah Bloodlust naga emas. Kekuatannya yang menakutkan dilepaskan bersamaan dengan kekuatan naga emas. Sekali lagi, Blue Lightning Tyrant Dragon milik Yu Tianlong gemetar. Wang Qiwer memfokuskan matanya, dan tinjunya mengepal di sekitar tombaknya. Sesuatu yang aneh terjadi. Tombaknya seperti mencair menjadi cairan yang menyatu dengan tubuhnya melalui telapak tangannya. Seketika, itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Cincin jiwa kelima Wang Qiwer juga menyala pada titik ini. Raungan naga yang ditinggikan bergema, dan seekor naga emas besar muncul di tubuhnya. Wang Qiwer naik dengan jari kakinya sebelum mendorong. Naga emas mengelilinginya, dan dia langsung menuju Yu Tianlong dengan momentum yang tak terbendung. Keterampilan jiwa kelima, Golden Dragon's Roar. Ini adalah keterampilan jiwa ofensif terkuat Wang Qiwer. Yu Tianlong mengungkapkan ekspresi ngeri, tetapi cincin jiwa keenamnya juga menyala pada saat yang sama. Saat dia memutar tangannya, sisiknya berubah menjadi hitam lagi. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan melengkungkan punggungnya. Tiba-tiba, sisiknya terbalik, dan kepala Yu Tianlong berubah menjadi kepala naga asli. Dia membuka mulutnya, dan bola kristal biru jernih dilepaskan dari mulutnya, terbang menuju Wang Qiwer. Keahlian jiwa keenam Yu Tianlong, nafas naga petir biru. Ledakan. Ini adalah bentrokan antara yang terkuat dan yang terkuat. Ketika mereka berselisih satu sama lain, seluruh panggung disajikan dengan pemandangan yang luar biasa. Pada titik tabrakan, cahaya biru dan emas berserakan. Ada sambaran petir, sinar berbentuk busur, dan dampak gelombang kejut. Semua ini menyebabkan hambatan pelindung di sekitar panggung berombak dengan cincin cahaya, dan para penonton tidak dapat melihat apa yang terjadi di panggung. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Para penonton memasuki kondisi yang sangat tegang, terutama pendukung Wang Qiwer. Duel ini terlalu penting bagi mereka. Jika Wang Qiwer menang, itu akan membuktikan bahwa dia adalah master jiwa tipe naga terkuat di turnamen ini. Lampu itu bertahan selama 7 hingga 8 detik sebelum perlahan-lahan menghilang. Figur-figur Wang Qiwer dan Yu Tianlong juga perlahan terungkap. Wang Qiwer terengah-engah. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih lemah, dan ada garis darah di ujung bibirnya. Kondisi Yu Tianlong bahkan lebih buruk daripada kondisinya. Sisik di bahu kanan dan dadanya telah menggulung, dan dia berdarah deras. Sepertinya dia digigit naga emas. Wajahnya sangat pucat. Tanpa ragu, Wang Qiwer telah menang di pertandingan sebelumnya. Keduanya masih kompetitif seperti sebelumnya. Mata Yu Tianlong dipenuhi dengan tatapan gila, mungkin karena dia gelisah setelah terluka. Dia meraung, "Aku belum kalah." Baut petir yang intens muncul sekali lagi. Namun, mereka tidak lagi hitam, hanya ungu kebiruan seperti sebelumnya. Dia menyeka tangan kirinya di dada dan bahu kanannya. Sepetak petir ungu kebiruan melintas, dan dia menyegel lukanya, disertai dengan aroma daging yang terbakar. Wajahnya berkerut karena rasa sakit yang hebat. Namun, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit dengan tenang. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya dan terbang. Dia membuka kedua tangannya lebar-lebar, seolah ingin memeluk Wang Qiwer. Ekspresi Wang Qiwer masih sangat dingin. Keinginan kompetitifnya tampaknya tidak goyah karena lawannya sudah gila. Dia juga menggerakkan kaki kirinya ke depan dan melompat ke udara, tidak menyerah sama sekali saat dia melesat ke arahnya. Lengan Yu Tianlong mengembang, dan ia menebas ke sisi tubuh Wang Qiwer dengan cakar petir naga. Dia pernah menguji serangan ini sebelumnya, bahkan batu granit besar hancur menjadi abu setelah dia memeluknya dengan serangan ini. Setelah mengalami pukulan besar oleh Wang Qiwer, dia melupakan semua tentang perasaan romantisnya. Hanya ada daya saing yang membara di dalam hatinya. Dia ingin menang.
Wang Qiwer memukul tangannya ke samping dan menahan serangannya dengan paksa. Dia juga sangat mahir dalam menggunakan serangan khasnya. Dua ledakan terdengar bersamaan. Naga emas berhasil mengalahkan Blue Lightning Tyrant Dragon sekali lagi. Meskipun Yu Tianlong sudah mencoba yang terbaik untuk serangan ini, dia masih belum berhasil mendapatkan kemajuan karena cakarnya berselisih dengan tangan emas bersinar Wang Qiwer. Wang Qiwer meraih kecakar naganya dan menariknya ke belakang. Dia sepertinya menarik Yu Tianlong ke pelukannya. Namun, Yu Tianlong melihatnya mengangkat lutut kanannya di depan dadanya. Tanpa sadar, dia ingin mengangkat kakinya untuk menendangnya. Namun, lengannya bergetar saat ini, dan dua gelombang kekuatan menyebar melalui lengannya. Yu Tianlong menjerit kesakitan, dan tangannya tiba-tiba terlepas meskipun dia dilindungi oleh Blue Lightning Tyrant Dragon. Setelah ini, lutut emas Wang Qiwer menyentuh dadanya, tapi dia langsung menunjuk ke bawah. Wang Qiwer berbelas kasih terhadapnya. Ketika lututnya mengenai dadanya, dia melepaskan cakarnya. Yu Tianlong hancur ke tanah. Seluruh tubuhnya ambruk ke lantai. Jika Wang Qiwer tidak melepaskan tangannya, lengannya akan robek saat dia memukulnya di dada dengan lututnya. Kemenangan telah diputuskan pada saat ini. Wang Qiwer melayang kembali ke tanah di depan Yu Tianlong. Mulut Yu Tianlong berdarah deras. Saat dia melihat langit yang suram di atas, ada ekspresi marah di wajahnya. Namun, dia memang kalah dalam pertarungan ini. Wang Qiwer bahkan telah melepaskannya 2 kali, meskipun dia bisa benar-benar melukainya. Dia tidak merobek lengannya, dan dia belum memukul bagian tengah dadanya. Kalau tidak, sternumnya akan hancur. Dia terlalu kuat. Dia benar-benar terlalu kuat. Saya sudah kalah. Saya tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kemampuan kami tidak terlalu jauh, dia mampu menekan saya dalam setiap aspek. Yu Tianlong menutup matanya dengan marah. Darah masih mengalir dari hidung dan mulutnya. Namun, ekspresi gila di wajahnya perlahan menghilang. Zheng Zan berjalan maju dengan cepat dan memeriksa kondisi Yu Tianlong. Setelah itu, dia segera memberi isyarat. Akademi Shrek, Wang Qiwer menang. Setelah Zheng Zan mengumumkan hasilnya, sorak-sorai muncul di seluruh kerumunan penonton. Jeritan histeris bisa terdengar, dan para penonton jelas sangat bersemangat pada saat ini. Wanita naga emas mereka telah menang. Dia telah mengalahkan Yu Tianlong. Golden Dragon Lady mereka adalah master jiwa tipe naga nomor 1 di turnamen ini. Dia memimpin Shrek ke final dengan kemampuannya. Semua orang percaya bahwa kemuliaan itu milik Wang Qiwer. Wang Qiwer telah mencuri pusat perhatian dari anggota Shrek lainnya. Saat ini, sorakan juga bisa terdengar di area istirahat. Ketika lutut kanan Wang Qiwer menghantam Yu Tianlong ke tanah, semua anggota tim utama dan pemain pengganti dari tim Shrek melompat kegirangan. Mereka tidak bisa diganggu bahkan ketika mereka membalik kursi dan meja dan dengan cepat bergegas keluar dari area istirahat. Ketika Unknowable Douluo mengumumkan hasilnya, mereka segera bergegas ke panggung dan datang ke sisi Wang Qiwer. Mereka mengepungnya dan melemparkannya ke udara. Kemenangan. Mereka telah meraih kemenangan. Ini adalah kemuliaan Shrek. Shrek Academy berhasil mencapai final sekali lagi. Dari turnamen terakhir hingga turnamen ini, tim Shrek telah mengalami 2 turnamen terberat dalam sejarah mereka. Dalam turnamen terakhir, Seven Monsters Shrek telah membalikkan keadaan. Di turnamen ini, Wang Qiwer adalah orang yang melakukannya. Jadi bagaimana jika kita adalah tim 1 orang? Wang Qiwer pertama kali menahan rekan satu timnya sendiri menggunakan kemampuan dominan dan sikap dinginnya. Selain Huo Yuhao, semua orang dari Tang Sek juga melompat kegirangan dan mulai bertepuk tangan. Mereka juga senang bahwa Shrek Academy menang. Sebagai anggota Seven Monsters Shrek, mereka juga membawa kemuliaan Shrek di pundak mereka. Melihat bahwa tim Shrek telah memasuki final sekali lagi, mereka tidak bisa tidak mengingat semua yang telah terjadi di turnamen terakhir. Mereka juga harus bekerja keras untuk memenangkan turnamen itu. Mereka semua merasa emosional pada saat ini. Wang Donger gelisah. Sejak Wang Qiwer telah menyelamatkan Huo Yuhao, dia telah mengalami perubahan emosional yang luar biasa sehubungan dengan Wang Qiwer. Dia tahu benar bahwa tidak ada yang terjadi antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Di atas panggung hari itu,
dia mengklaim bahwa Wang Qiwer adalah saudara perempuannya. Setelah itu, dia mengalami perubahan emosional yang bahkan lebih besar. Saat dia menyaksikan bagaimana Wang Qiwer mengalahkan Yu Tianlong, dia merasa seolah-olah dia yang ada di atas panggung. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa dia telah berubah menjadi Wang Qiwer dan melawan Yu Tianlong sendiri. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa berdiri dan tidak bisa mendukung Shrek, dia sangat tersentuh dan bersemangat saat ini. Kemenangan. Qiwer telah benar-benar memimpin Shrek ke final melalui kemampuan pribadinya. Qiwer, Anda telah memimpin rekan tim Anda ke tahap ini sepenuhnya melalui tekad dan kemampuan Anda sendiri. Saya tahu betapa Anda harus berkorban. Kemampuan Anda juga meningkat. Anda berhak memasuki pertandingan final. Setelah sorak-sorai mereda, Qiwer dikecewakan oleh rekan satu timnya. Dia sepertinya tidak terlalu bersemangat. Dia sedingin dulu. Dia dengan cepat berjalan ke sisi panggung dan melompat. Yu Tianlong sudah kembali ke tempat peristirahatannya dengan bantuan teman satu timnya. Meskipun luka-lukanya tidak ringan, dia tidak terlalu terluka parah, karena Wang Qiwer telah mengasihani dia. Saat dia melihat Wang Qiwer kembali ke area istirahat, Yu Tianlong memanggilnya, sedikit serak. Wang Qiwer memutar kepalanya untuk menatapnya. Apa? Sorot mata Yu Tianlong sedikit rumit. Aku kalah. Saya tersesat meyakinkan. Kemampuan saya memang lebih rendah dari milik Anda. Namun, ini tidak berarti saya akan selalu lebih buruk dari Anda. Aku akan melebihi kamu suatu hari. Petik 2. Kapan saja. Wang Qiwer tenang. Seolah-olah kemenangan sangat normal baginya. Melihat bahwa dia akan pergi, dia buru-buru berkata, saya akan memenuhi ketentuan taruhan kami. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu selama 3 tahun. Petik 2. Wang Qiwer mengerutkan alisnya. Tidak dibutuhkan. Selama Heavenly Dragon Sekte mengakui kekalahan, Anda akan memenuhi persyaratan taruhan kami. Petik 2. Yu Tianlong sangat keras kepala, tidak. Karena saya membuat janji sebelumnya, saya tidak akan kembali pada kata-kata saya. Saat turnamen berakhir, aku akan menjadi pelayanmu. Aku akan melindungimu selama 3 tahun. Petik 2. Dari saat dia kalah sampai saat dia mencapai tempat peristirahatan, Yu Tianlong sudah memikirkan banyak hal, meskipun itu hanya periode waktu yang singkat. Saya sudah kalah. Saya kalah dari Wang Qiwer. Setelah kegilaannya menghilang, sosoknya yang menggairahkan menjadi lebih terpatri di benaknya. Dia mendapati dirinya telah jatuh cinta pada Nyonya Naga Emas yang berhati dingin namun kuat ini. Hanya pada titik ini dia mengerti mengapa pemimpin dari Shrek Academy telah mengusulkan taruhan itu. Martabat tampaknya tidak terlalu penting dalam menghadapi cinta. Dia telah memutuskan untuk benar-benar mengikuti Wang Qiwer selama 3 tahun ke depan. Dia percaya diri. Meskipun dia telah kehilangan hari ini, dia tidak berpikir kultivasinya terlalu jauh di belakangnya. Dalam 3 tahun ini, dia perlu menaklukkannya melalui kerja kerasnya sendiri. Dia akan meyakinkannya untuk menjadi wanita itu.